Tiga, dua, satu, tutup pintunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat. Balik lagi di channel Lutian. Sekarang segmennya ngobrit, ngobrol virtual. Episode kali ini spesial karena ditemani oleh eh, bintang tamu yang sangat terkenal di di sekitar yang kotanya. sangat yang sangat biasa aja. Kakak Prakasa, terima kasih Kak udah nemenin lagi buat acara segmen ngobrit malam ini. Oke, topik malam ini Kak. Ya, gue ceritain dulu kali ya. Lo sebagai apa co-host baru acara ini. Ngomong-ngomong, lu boleh ngerokok Kak? Oke, Kalau di siap. ya kalau di Gua channel gua gue takut bebas. aja. Kali Gua agak aja, takut. gimana Kak? Gua agak takut nanti kalau lu dijauhin penggemar-penggemar lu gara-gara oh ada rokok nih, Lutian support rokok. Tiba-tiba lu di unfriend. Iya, 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 iya. Gua sih nggak apa-apa dijauhin sama temen. Yang penting sponsor produsen rokok dateng gitu. Lu, lu Bisa, bisa, bisa. gimana? Realistis ya. Realistis Siap. aja gitu kan, Siap. membantu misalkan apa petani Petani-petani. tembakau gitu kan. Itu kan eh, sisi baiknya ya. Kalau sisi ininya mungkin mengganggu kesehatan. Nah itu mah udah ada ininya lah. Gue ya, pribadi karena sih gua nggak. ngerokok cuma di ruangan gua aja sih. Kalau kita seruangan kan kayaknya nggak mungkin. Ntar lu batuk-batuk kan jelek di Benar, frame. kecuali Ya. kita di ruangan terbuka atau di situasi terbuka lainnya gitu. Iya, iya, iya. Oke kak, gue ceritain dulu ya. Jadi ngobrit ini, gue tuh bikin channel YouTube banyak lah segmennya gitu. Apa? Gue pengen konsisten juga. Jadi punya segmen kayak Sobut kayak kemarin kan. Sobut tuh cerita Hmm, tentang teman-teman yang berpengaruh di kehidupan gue lah. oke, Yang oke. kedua tuh kayak rekam layar. Kalau rekam layar gue kalau bikin tutorial gue rekam, terus ya itu gue sebutnya rekam layar tuh. Tutorial gue nyating apa, ngonfig apa gitu. Nah yang segmen yang ini gue pengen ada segmen gelisah gue ngomong sendiri. Cuman Nah, kayaknya sih ini apa susah juga ngomong sendiri gitu. Eh, tapi itu lu, latihan bagian dari latihan gue ngomong sih. Nah yang sekarang tuh ngobrol virtual gitu. Jadi karena pandemi gini ya udahlah ngobrolnya virtual, ngomongin topik-topik tertentu. Sama aja sih sebenarnya ada topik-topik yang gue pengen share, cuman kayaknya nggak enak kalau diomongin sendiri gitu. Beda sama sama gelisah. Kalau gelisah kan ya gue ngomong kegelisahan gue. Kalau ini kayaknya ada topik yang pengen gue bahas bareng gitu. Jadi gue juga pengen pengen nyari tahu sudut pandang orang lain juga tentang topik yang yang gue apa usulkan gitu. hmm, Nah biasa nggak susah lah topiknya. Lu kan tahu kapasitas otak gua tuh terbatas. Cuman bisa sebenarnya dipakai. karena otak gue terbatas juga makanya gue bikin sesi. Kan gue makanya gue belum ngajak Pak Yan itu. Aduh gue Pak Yan kan bacaannya gila kan. Gibran juga Hmm, sama kan. Buat hmm. orang-orang yang bacaannya banyak, lu juga termasuk banyak lah. Cuman kan lu masih inilah asik lah kalau menurut gue kan. Kalau Pak Yan kan susah tuh, dia bahasanya udah. Jadi gue ya udahlah gue coba nih topiknya di apa dibahas publik dan live gitu. Gue berharap ada interaksi orang juga yang mau ngobrolin Hmm. topik ini gitu. Cuman Oh, gabung ya. iya, cuman gue tahu ada resiko nggak ada yang datang sama sekali. Makanya kak, ayo dong kak bantuin gue. Oke, siap. Oke kak. Nah, Nah topik malam ini ya. gue ngambil topik tuh bersahabat dengan kolega muda. Jadi motifnya Hmm. karena gue di kantor itu 95% kali itu anak-anak muda. Gue nggak tahu di kantor lu kayak gitu nggak?
Di kantor gua posisinya di tengah-tengah sih, di tengah-tengah. Banyak yang lebih tua juga ada, yang lebih Hmm. muda kayaknya lebih banyak lagi gitu. Oke. Berapa komposisi yang muda sama yang Waduh, senior? itu komposisi anjir. Berapa ya? 60-40 Ya ada? 60-40 lah kira-kira gitu, 60-40. 60-40? Oke. Hmm. 40 kita anggap tua lah ya. Ntar, kayaknya kita harus definisin dulu ya, mudanya tuh semana. Ya nggak sih? Nah, itu. Bentar. Ya, oke, 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 oke. Jadi, kalau menurut gua, muda itu saat dia usia 20-30 gitu kalau menurut gua ya. Usia 20 sampai 30 30. gue nggak muda dong. Nah, makanya gua ajak lu tuh ngobrol dari gua ajak lu tuh ngobrol dari sudut pandang kita yang lebih senior gitu secara umur. Kalau secara keahlian belum tentu kan. Oke. Nah, Iya, iya, iya. eh, definisi gua muda itu menurut gua ya. Gue dari dulu nih kalau gua ngejak anak muda tuh selalu gua batasin tuh 20 sampai 30. Kenapa? Nggak tahu, gue ngerasa berdasarkan pengalaman gue itu tuh eh, masa-masa, gue nggak tahu ya lo ya, gue pengen tahu juga nanti di usia 20-30 lu tuh lo ngapain. Kalau menurut gue 20-30 tuh masa-masa gue bener-bener apa ya, eh, bebas berkarya gitu, gitu nggak sih, bebas mengekspresikan pendapat gua, Nah, betul. keinginan gua, nggak, belum ada pertimbangan macem-macem lah. Apalagi sekarang gua apa udah berkeluarga, udah Betul. anak, udah tiga gitu, itu pertimbangannya tuh macam-macam. Nah di usia periode 20 sampai 30 itu kalau menurut gua masih masih Ya, bener-bener eksperimen-eksperimen fleksibel masih gitu. bisa jalan lah gitu. Kalau menurut lo Betul. apa yang terjadi lo Ya, di gue usia gua, gua, itu? gue sepakat sih. Gue usia usia muda, definisi lu tadi 20-30 gitu kan. Kalau definisi gue ya gue sekarang masih muda sih gitu. Iya, iya, iya. Tapi Sampai di gua diskusi nikah kita gitu kayaknya nggak muda kayak gitu. gimana kak? Sampai gue sendiri, kalau gue pribadi lebih kayak kepikiran sih muda dan apa Oke, definisi muda itu. Jadi ada definisi definisi anak-anak, kemudian muda, ya. kemudian tua Nah gitu. tua Jadi lo kalau definisinya menurut bukan. kalau tua menurut lo berapa umurnya? Kalau rentang usia ya gue lebih 40 ke rentang usia atas? agak susah sih. Enggak, lo Agak-agak nggak susah sih. batasin usia ya? Agak susah buat gue ya. Gue lebih Oke, suka cek ke arah cara orang itu berpikir itu. oke. Nah, kayak gini kan gue jadi punya sudut pandang lain gitu tentang Hmm, definisi muda atau senior gitu ya. muda Tapi gue dan tidak bisa muda. juga bilang ke lu bahwa itu kayaknya argumen lu deh buat buat nutupin bahwa lu tuh nggak muda lagi. Bisa jadi Iya salah nggak sih? satunya itu ya. Ya bisa jadi juga sih, bisa jadi. Gitu nggak? Cuma Ayo. kayaknya secara nggak sadar gue memperlakukan itu juga. Oke, oke. Cuman cuman kan eh, apa ya? Gue ngelihat orang-orang yang masih masih berani dalam artian ngambil langkah-langkah yang apa istilah kita itu kalau jalan di pinggir jurang, Bos. Oke, Iya. apa artinya Jalan, tuh? jalan di pinggir jurang itu yang nyerempet nyerempet bahaya, nyerempet bahaya. Kita ngukur gitu kan. Ya kayak kita lah. Kita waktu beberapa kali kerja bareng, kita itu kan suka ini sebenarnya nyerempet jurang nih, tapi kita masih bisa berani jalan di situ. Gitu. Karena kita udah ngukur sebenarnya. Kita bisa nggak jatuh ke jurang itu. Oke. Berarti menurut Kalau lo itu ya salah satu. itu masih muda. Oke, itu Itu masih karakter muda. karakter orang yang masih muda tuh masih mau nyerempet-nyerempet sesuatu yang bahaya gitu ya. Iya. Dia nggak banyak pertimbangan, Nah, dia tapi lakukan terukur gitu. itu, tapi terukur. Nah, oke, menarik. Tapi terukur. Gitu. Oke, oke, oke. Kalau misalkan ada apa namanya jalan nyerempet sama jalan lebar tapi lama, nah Ya, dia pilih jalan lebar tapi lama, tua aja sudah nggak bagus ya gitu kan. ya.
Nah, kalau orang muda tadi kan di jurang, lewat pinggir jurang, tapi dia lebih cepat, apa jarak tempuhnya bisa jadi lebih cepat. Ya, Kemudian dia tahu apa namanya, dia bisa asal dia nggak kepleset, asal dia bisa nemuin batu yang pas buat apa namanya, buat berpijak kayak gitu. Itu masih muda. oke. Sekarang kalau dibayangin ya kita teman-teman di sekitar kita kayak Gibran, Ya, ya kan? ya, Dia usia ya kalau katakanlah Pak Yan aja lah. Kalau Gibran mungkin masih sepantaran kita ya. ya. Nah, itu kan dia kurang nyerempet sama gitu hidupnya. Nah, nah gini. Kalau menurut gua, ini kita masih bahas definisi ya. Ini menurut gua menarik sih. Iya, Maksud gua oke. kita belum bahas ininya ya. Belum bahas gimana menjalin hubungan sama mereka. Nah, Mm-mm. menurut gua kita tuh kalau ngobrol masih masih satu latar belakang atau satu frekuensi itu kalau ngobrol sama orang-orang yang menurut gue itu 10 tahun ke atas sama 10 tahun ke bawah tuh masih nyambung gitu. Misalkan gue 37 nih, gue ngobrol sama 47 sampai dengan orang yang usianya 47 sama orang yang sampai usia 27 itu Ah, masih nyambung gitu. Nah kalau udah di oke. luar itu tuh masih agak-agak jauh Gap gitu ya, kalau menurut gue. ada gap. Ya karena mungkin ininya beda gitu. Nah kenapa juga gue ngambil usia tadi maksimalnya 30? Karena kalau dihitung 2020 sekarang, itu lebih gampang gitu definisinya. Yaitu orang-orang yang lahir dari tahun 90 ke atas gitu. Itu anak-anak muda. Kita yang anak 80-an udahlah. Kita senior aja gitu maksud gue. Gitu kak maksud gue. Gimana Tapi menurut ada lo? ada benernya juga sih. Maksudnya eksperimen kita di Hmm, usia sekarang di ya, rentang usia 30 sampai 40 ini ya, dengan eksperimen ketika kita usia 20 dan sampai 30 itu beda, jauh beda. ya. Kalau Ya gua benar sih. pribadi, kalau misalkan pakai definisi lu usia muda 20 sampai 30, gua sama sekali hampir nggak mikirin resultnya. Maksudnya pure untuk kesenangan. Ya. Arahnya lebih ke sana gitu kan. Misalkan oke gua dapat tantangan di sini nih. Udah gua hajar aja udah gitu kan. Oke. Ketika menjelang menjelang 30 itu baru gua pikirin oh ini harusnya ada feedbacknya nih gitu kan. Baru bisa ngukur oh gua harusnya apa namanya dengan begini bisa menghasilkan misalkan kerjaan ya kaitan dengan kerjaan Ya. itu. Halo Pak Endi. Wah, Pak Endi ini Oh. selamat malam Pak Endi. Pak Endi ini bos gua sebetulnya. Selamat datang Pak Endi, siapa tahu jadi bos saya juga nanti. Bos gua dan Tukang, bos dari mana nih tukang ini? iya, bos gua, mentor gua Gimana? juga. Tapi Udah sembuh? Udah sembuh belum? alhamdulillah Pak. Sekarang apa pagi ini cuman bersin-bersin aja sih. Pagi, siang udah nggak demam lagi. Sore Wah jadi ini udah masih bisa live lagi. masih diperiksa ini, rapid test Enggak nih. lah, enggak. Tadi kakak juga nyaranin gitu. Saya udah pernah Saya di udah swab nyaranin Pak, sekali. Itu mudah-mudahan. rasanya kan kayak kayak abis berenang gitu kemasukan air kan. Jadi udahlah, kayaknya nggak apa-apa lah gitu. Ya, Vitamin Ya, vitamin. ya Pak Endi kita lagi mulai bahas definisi anak muda nih Pak Endi. Kalau misalkan mau apa nambahin definisi saya dengar saja. anak muda tuh. Oke, denger dulu aja ya Pak Endi ya. Saya kadaluarsa ini. Tidak Malah malah seperti menarik itu. ini tentang yang tidak muda. Anak muda kadaluarsa gitu ya. Nah, tapi menarik nanti Pak. Saya mungkin akan minta pendapat Pak Endi juga nih terkait dengan visi-visi Pak Endi gitu yang menurut saya luar biasa juga gitu. Oke Kak, lanjut lagi Kak. Jadi kita sepakat kan nih definisi anak muda kita apa nih? Kalau menurut Nggak gua apa-apa, ya itu kita nggak tadi. perlu kesepakatan di situ. Kita nggak Oke, perlu oke. kesepakatan. Cuman ini kan apa namanya kita hanya oke menurut lu segitu, jadi gua paham maksud lu Ya. paham maksud gua gitu aja. Oke, siap. Itu, Oke, kita nanti apa
tergantung bahasannya apa, berarti nanti Siapa merefernya ke tahu nanti di definisi yang akhir di akhir acara kita malah ketemu definisi yang pas untuk kita berdua gitu kan. gokil. Ya, setuju gua. Setuju gua. Iya. Oke, Siapa tahu gue kan. gue Siapa tahu cerita juga. dulu dari sisi gue ya. Ntar lo bisa Oke. cerita misalkan dari sisi lo, dari apa di kantor lo atau di mana gitu, di komunitas atau di yang lain. Nah kalau di pertama tadi, kalau anak muda menurut gua itu usia 20 sampai 30 gitu. Kalau udah di atas 30 mah udah nggak muda lagi kalau menurut gua. Yang kedua, usia 20-30 itu kan banyak tuh. Itu juga kan ada yang, mohon maaf nih, ada yang dia eh, anak muda biasa aja gitu, tapi ada anak muda yang menurut gua secara keahlian, secara skill, secara potensi itu dia luar biasa gitu. Lu ngerti nggak maksud gua, Kak? Ngerti gua. Kalau dikumpulin nih anak muda 10 orang gitu, adalah satu orang gitu yang kayaknya Jago nih, banget ini gitu. anak jago gitu. Iya kan? Iya, Kumpulin. iya, iya. Nah, gue juga membatasi bahwa anak muda yang mau gue bahas atau yang ada di sekitaran gue itu biasanya tuh emang dia secara potensi, secara skill gitu ya. Entah skillnya bisa macam-macam kan, skill ngomong, skill negosiasi, skill technical gitu. Itu memang memang beda gitu dibanding rata-rata anak muda lainnya gitu. Hmm. Kenapa? Karena gue sendiri kalau terkait kerjaan juga udah bikin apa, filter kan, seleksi lah gitu ya. Ada trainingnya dulu, ada sampai gue meyakini bahwa oh ini emang emang bagus gitu, secara utamanya sih secara teknikal dan cara kerja gitu. Nah, di di apa di dua definisi tadi tuh eh, ya gua di tempat kerjaan jadi ya bareng sama mereka gitu. Kalau di kasus Bitek misalkan itu ada eh, sekarang ada hampir 50 orang. Hmm. 40 orangnya mungkin 45 mungkin. 40 atau 45 gitu, itu anak muda semua. Ya yang lainnya tuh seangkatan gua lah. Di SKK misalkan ya, nih yang apa, gua sama Pak Endi juga tuh itu di tim gua sendiri ada 4 orang itu anak-anak muda juga gitu, yang lainnya sih ya 5 orang, ada 1 orang cewek, 5 orang itu anak-anak muda juga, dua dua orang yang lainnya seangkatan gua. Nah, jadi anak mudanya juga yang gue termasuk beruntung kali dikelilingi sama orang-orang, sama anak-anak muda yang udah kefilter juga sih gitu. Jadi nggak ada apa ya, walaupun mereka latar belakangnya beda-beda, tapi secara pengetahuan atau secara skill atau secara adab gitu ya masih relatif baik-baik gitu, sehingga sebenarnya gue nggak ada masalah sama mereka gitu. Nah, masalahnya itu mungkin saat saat komunikasi aja, saat komunikasi yang tadi gue bilang kan, mungkin gue angkatan 80-an, lahir 80-an, itu gaya ngomongnya beda gitu. Mereka di gaya ngomong atau gaya, kan gue mah kita tumbuh di era, kita tuh tumbuh di era yang kemarin lu cerita DOS lah gitu ya. Mereka kan tumbuh di era sosial media gitu, di era semua tampilan itu udah visual, udah bagus, udah grafis, kreativitasnya tinggi gitu. Nah, jadi kadang kalau komunikasi itu di awal-awal gue ngobrol sama mereka itu jarang, nggak bisa langsung ketemu gitu, itu yang pertama. Jadi komunikasi. Yang kedua adalah cara kerja. Ini sudut pandang gue subjektif sih, cuman kalau kita tuh kayaknya
dulu tuh susah banget gitu kerja tuh, kayaknya bener-bener kerja keras gitu ya. Nah, gue kalau ngelihat yang zaman sekarang tuh lebih nyantai kelihatannya, lebih nyantai, lebih eh ya lebih senang-senang lah gitu ya. Mereka lebih senang-senang, cuman eh secara produktivitas ya bisa dihitung sih, maksudnya bisa dibandingkan. Tapi gayanya jelas-jelas beda, dan gue kadang mencoba menerapkan, lu kerja tuh harusnya kerja keras gitu ya. Tapi itu ternyata nggak bisa masuk juga ke mereka gitu, karena gayanya memang beda gitu. Nah, setidaknya ada dua hal itu sih yang gue tantangan gitu ya saat saat kita kerja sama-sama anak-anak muda ini. Pertama di komunikasi, yang kedua di cara kerja, cara eksekusi kerja. Yang bisa jadi itu keduanya sebenarnya nggak masalah gitu, cuman eh, di situasi tertentu tuh itu jadi nggak cocok aja gitu. Kalau menurut lo gimana, Kak? Kalau misalkan menurut gua ya, Ya. gua selama ini kayaknya sih nggak terlalu bermasalah ya. Mungkin karena gua masih kekanak-kanakan juga kali ya. Karena lo masih memposisikan tadi ya sebagai Ya, ya, ya. anak muda Sebagai ya. anak muda gitu. Jadi gua sih ketika ketemu orang relatif dari dulu sih ya. Maksudnya kenapa kita yang jarak 3 tahun yang awalnya nggak kenal kita bisa masuk ngobrolnya. Kemudian kita ke Ya. Pak Ian bisa masuk gitu. Karena dari sisi guanya yang nyoba menyesuaikan Hmm. gitu ke Berarti beberapa lu nya yang ketuaan dong. apa Lu yang ketuaan. satu sisi gitu. Nah, Iya, itu iya, iya. memang agak-agak berat ketika ada di forum yang ada yang tua ada yang muda gitu. Kita mau pakai yang mana nih Hmm. gitu. Ketika ke yang muda, gua lebih apa ya? Make cara mereka itu yang gua alami dulu dari zaman di kampus ya. Mereka jauh lebih lebih logis Ya, daripada misalkan katakanlah ini karena pelajaran aja ya, maksudnya pelajaran ketika gua di kampus ya, misalkan ngurus ospek gitu, ya, ngurus ospek ketika dulu ngurus bareng senior, ya, mereka kan pengennya diturutin nih ya, gitu kan, pengennya diturutin dan sebagainya, sedangkan yang junior mereka kayak bawa ide baru, selalu pengen ngomong perubahan ya. gitu. Nah, kalau yang lebih tua, generasi tua itu ciri khasnya ini yang tua yang pada umumnya ya. Dia Tuanya agak-agak tua banget ya. ya tua tapi nggak kayak Pak Yan gitu kali ya. Nggak kayak Pak Endi. Kalau Pak Yan dia Kalau kan pelan-pelan banget sih ngomongnya, ini mentang-mentang ada Pak Endi ini nggak enak. ya 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 Takut Pak ya. Endi ini. Pak Endi asik tau orangnya. Iya nggak maksudnya kan mungkin kita belum pernah Saya nggak ngobrol komen langsung dulu Pak dah. Andi ya. Oh iya. Karena kita belum Nggak pernah komen ngobrol dulu langsung dah. aja. Maksudnya kan ada generasi-generasi yang memang nggak bisa nerima apa namanya perbedaan dalam artian Ya, ya pikiran gua dulu kayak gini dan lu harus sama. Ini yang paling benar. ya. Gitu model kayak gitu kan. Itu ada, itu bisa diikutin dan kemudian diabaikan gitu kan. Diikutin obrolannya kemudian diabaikan kalau cara gua. Kemudian kalau yang ke yang muda gua lebih lebih pakai cara mereka. Cara mereka lebih enak loh bos sebenarnya. Hmm. Mereka tuh pikirannya logis, taktis gitu kan. Ya, ya, betul. Dengan tipikal kayak lu yang orang terstruktur, itu jauh lebih gampang daripada tipe gua yang kebanyakan manuver. Mereka nggak Ya, akan susah memahami manuver itu. Tapi ketika mereka dikasih order dengan perintah yang jelas, apa tata laksananya jelas, mereka ya. jauh lebih bisa, lebih lebih bisa istilahnya kayak konsisten gitu. Hmm. Oke, lu Ya, ya, kerja sama gua, kerjaan lu A B C D E F G ya, 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 ya. dengan apa istilahnya istilahnya job desknya itu jelas Ya, jelas ya, itu dalam artian benar-benar harus dijelasin detailnya gitu kan. ya, Lu betul, betul, gini, ini betul. kalau gini gini, ini kalau gini gini, ini kalau gini gini, kalau ada masalah ngomong ke gua gitu aja udah. Ya. Itu pengalaman gua. eh Ya, poin yang lo omongin ada apa? Benernya sih. Maksud gua pernah juga nemuin situasi yang seperti itu gitu. Eh
saat mereka beberapa dari mereka ya dikasih tas gitu yang memang jelas poin-poinnya itu beres memang gitu. Tapi kan di sisi lain ya, gue Harapan berharap lu maksudnya harapan lu kan ini. harapan Yang gue ngomong ini harapan gue ya, betul harapan gue. harapan kita sama soalnya, harapan kita sama. Iya Yang kita ini tinggal harapan gue. ngomong, tolong pasangin server A, itu udah otomatis berarti krimping kabel, berarti ini, berarti kabel dan sebagainya gitu kan. Nggak bisa. Kebanyakan nggak bisa. Ada yang bisa, tapi kebanyakan nggak bisa. Iya betul setuju gue. Jadi balik lagi nih, tadi kita udah kumpulin nih orang anak-anak muda kerennya. Misalkan ada 10 orang. Terus kalau kita minta hanya dengan instruksi global aja, instruksi general, itu yang bisa eksekusi dengan baik mungkin eksekusi dengan sesuai harapan kita ya. Ini kan harapan kita gitu, harapan orang tua lah gitu. Itu ya paling cuman 2-3 orang gitu. Yang lainnya memang perlu panduan lebih detail gitu. Walaupun saat kita lihat hasil akhirnya gitu, yang satu dengan panduan lebih detail, satu lagi global, itu bisa jadi sama gitu outputnya kan gitu ya. Nah di sisi lain nggak, itu gua ini pribadi sih, personal sih. Gua kan berharap mereka tumbuh juga semacam inisiatif dari mereka gitu. Dan cara gue kadang-kadang ya, atau seringkali gue nggak tahu, gue cuman ngasih panduan tuh global aja gitu, general aja. Nih nanti tolong setup ini A misalkan ya, udah gitu aja gitu. Buat sebagian orang itu kan sama kayak gue selalu analogikan sama instruksinya tuh lu pergi ke Monas gitu. Nah ada orang yang dia pergi ke Monas itu ya udah targetnya cuma nyampe Monas aja, naik KRL atau naik taksi atau naik Gojek gitu, dia pergi ke Monas udah sampai tuh tujuannya. Nah ada juga yang dia naik KRL misalkan, tapi dia melihat semuanya gitu di perjalanannya, dia lihat dia ngitung efisiensinya, mau naik KRL apa betul. naik Pertama gitu. dia bikin rute-rute alternatifnya. Terus saat dia menentukan nih kalau dia kecopetan itu apa yang akan dilakukan gitu. Dia lihat situasi yang lebih lebih menyeluruh gitu. Walaupun hasil akhirnya sama-sama nyampe Monas gitu. Kalau yang orang yang kayak gitu nggak banyak juga, memang benar, gue sepakat sama lo gitu. Jadi tapi kan boleh juga dong gue berharap boleh. Sangat boleh lah. Gue pun ketika dapat partner misalkan yang lebih muda, katakanlah lebih junior, itu harapannya kayak gitu. Tapi gue dulu selalu berharap kayak gitu. Tapi pada akhirnya kebenturnya itu adalah yang gue sadari adalah di jam terbang. Ya. Mungkin ketika kita udah bisa tektokan, kita tahu jam terbang kita secara dari non profesional dulu ya, misalkan. Kita udah sama-sama seneng ngoprek nih gitu kan, otomatis itu secara nggak langsung naikin jam terbang. Betul. Seneng ngoprek kayak gitu kan, naikin jam terbang. Jadi ketika kita dikasih tas baru, kita udah langsung mikir troubleshoot-nya kayak gimana, mikirin isolasi masalah itu kayak gimana. Jadi itu ada kayak handbook kita yang harus dibawa kemana-mana gitu kan. Seenggaknya betul. Jadi segala macam kemungkinan juga udah dipikirkan kan kalau akhirnya keluar sendiri gitu. Nah, memang sepertinya apa dong? Menurut lo kenapa ada anak muda yang bisa kayak gitu? Kenapa anak muda ada yang enggak? Kalau menurut lo kenapa? Penyebabnya? Ya karena jam terbang tadi kalau menurut lo. Terbang ya, keinginan dia untuk mendalami masalah itu. Ketika kita ngerekrut orang kan, ngerekrut orang yang benar-benar fresh gitu katakanlah gitu. Ini ngomongnya perekrutan ya, kita masukin ke dunia perusahaan. Berarti kalau gua pribadi, gua harus menyadari bahwa kita anggap dia kosong. Gitu.
Itu beda ketika misalkan gue ngambil dari komunitas, misalkan kayak dulu gue ngambil Aris gitu kan. Ya, Kita udah tahu, oh si Aris ini suka ngoprek, suka ini, dia punya kelemahan di A, B, C, D, F, G. Oke, gue ya, tinggal nambah di sini. ya, Gitu. Kalau ngambil bener-bener orang blank ya kita harus memposisikan bahwa gue belum tahu nih, lu suka apa nih, suka ngoprek apa enggak, jam terbang lu kayak gimana. ya, Terus apalagi kalau baru lulus, orang di kuliah aja udah bisa macem-macem kan. ya, ya, ya. Gitu. Oke. Eh, se- Ya, itu salah satu alasan kali ya. Jadi jam terbang dia kan mulainya dari nol. Gue malah mikir itu lebih dari itu loh. Maksud gue kalau kita tarik mundur itu kan mereka berasal dari pertama latar belakang keluarga yang beda-beda. Waduh, Oke. rumit ini. Seriusan nih. Iya, Karena iya, ini iya. bisa Bisa. latar Bisa. belakang yang maksud gue ada dia isu misalkan punya akses, punya laptop, punya akses internet, itu nggak masalah. Ada yang dia nggak seberuntung itu gitu, ada juga kan kayak gitu. Eh, Fasilitas lah kalau menurut gue itu Gua, juga bisa gua, jadi. gua, gua menolak itu, Bos. Gua Oh, menolak menolak itu. gitu ya? Gua menolak itu. Karena Karena gini, lu berasal dari yang beruntung ya kalau kayak gitu ya? enggak. Gua pribadi Enggak. sebenarnya enggak beruntung-beruntung amat gitu kan. Oke. Maksudnya oke lah, dari cerita latar belakang gua di video yang sebelumnya kemarin, Ya, gua pernah megang dari TK gitu kan. ya. Ini kan bukan berarti gua dari TK itu seintens itu ngopreknya, Oke. ya kan? Gua baru ngoprek, kemudian gua berminat itu ketika kuliah. Ketika kuliah terus ketemu apa namanya? Gua minat ngoprek, terus ketemu teman-teman yang seneng ngoprek Minatnya juga sama. Ya. kayak gitu. Dan waktu gua di kuliah, gua pertama kali itu gua inget banget gua belajar untuk ngilangin virus. Sementara gue sendiri nggak punya masalah virus, gitu kan. Gue tiap hari ke warnet, terus gue nyari-nyari, siapa yang kena virus, gue bersihin, gitu kan. Dan itu bekerja gitu, bisa. Itu selama kira-kira setahun, gue nggak punya komputer, nggak megang laptop, Ya. tapi gue udah mulai jadi penyembuh, misalnya gitu, jadi juru selamat, seolah Oke. gitu. Ya. Tapi kan Makanya gue menolak itu, tinggal keinginan doang sih itu. oke. Nah, yang kedua, yang latar belakang keluarga juga kalau menurut gue tadi kali ya. Maksudnya latar belakang gimana orang tua itu mendidiknya kali ya, gitu nggak ya? Atau Bisa, ya memberi itu. keleluasan buat mereka untuk lu jangan lu ngoprek dong atau lu jalan lah kemana gitu biar wawasan lu luas Lumayan. kayak gitu enggak sih? Ada juga kan yang cara sayangnya salah gitu, bukan salah kayak cara sayangnya beda gitu, dia membatasi dia gitu, membatasi anaknya kan bisa juga ada orang tua yang kayak gitu. Atau gini, sebenarnya dia bukan dibatasi, cuman pembatasannya itu nggak tepat, nggak di passion dia gitu kan. Ya Lu bisa. pasti punya juga teman-teman yang ibaratnya gini, orang tuanya sebenarnya ngelarang-larang dia naik gunung, tapi dia tetap naik gunung, misalnya gitu. Atau orang tuanya ngelarang-larang dia ikut balap liar, terus dia ikut balap liar, sampai akhirnya sekarang dia malah jago ngoprek, itu jadi punya bengkel dan sebagainya. Kan bisa jadi ada kasus-kasus kayak gitu. Jadi memperhatikan, kalau misalkan kita ngomongin dari keluarga ya, menurut gua sih ya itu larangan tadi tuh support, harus ada apa namanya, ada alasannya, si passion anak itu ada di situ apa enggak gitu kan. Gua main musik, gua nggak dilarang-larang, gua nggak jadi artis juga, Bos. Ya benar. Iya kan? Ya setuju gua. Ya kalau di gua sendiri misalkan di orang tua gua sih tipe yang ya gue bebas aja juga sih, nggak mau ngapain aja gitu. Jadi cuman dilarangnya ya dilarang yang umum aja gitu, dilarang narkoba, dilarang Kayaknya semua orang tua kayak larang gitu itu. kan ya. Tapi gua kalau Nggak gua ada lu mau yang jadi apa sih, ya pakai udah dong lo narkoba. ini aja, karena kebetulan gua kalau di keluarga kan keluarga yang ya nggak berada juga, cuman nggak miskin juga, biasa-biasa aja kan, maksudnya Iya, orang tua makanya PNS support. gitu kan. Iya. Jadi setidaknya walaupun nggak melarang, dia nggak eh, tapi nggak ngarahin juga gitu ke sesuatu yang gue pengen gitu. Cuman paling nggak dia nggak ngelarang lah orang tua. Jadi gue bebas aja mau belajar apa gitu. Nah, faktor lain yang menurut gue lo bisa setuju bisa enggak, tapi menurut gue sih ini banget sih ngaruh.
itu adalah gaya pendidikan kita kan. Kalau ini mah dari dulu gua rasa, ya nggak sih? Iya, Gaya iya. pendidikan Betul. kita yang itu membatasi setiap orang, apalagi anak-anak muda itu buat buat apa? Buat kreatif, ya nggak sih? Kita tuh di Contohnya gitu aja biar contohnya adalah gitu ya. eh ya pelajaran aja, beberapa pelajaran itu kan dari zaman kita dulu sampai sekarang kan ada. Misalnya apa Ah, ya? PPKN atau agama gitu kan. Gue emang bukannya ini agama lu mau pakai mohon gimana? maaf nih. Ini Eksperimen. bukannya bukannya melarang pelajaran agama di sekolah, maksud gue. Pelajaran agama itu harusnya lebih dini lagi gitu. Udah beres gitu di level yang lingkungan yang lebih lebih kecil lagi gitu menurut Ya, gue. gue pikir misalkan yang Muslim sekali-kali study tournya naik haji kayak umroh kayak gitu ya. Nah, boleh juga kayak gitu, boleh juga. Cuman nanti bayaran SPP-nya mahal lagi. Nah, gue sih apa berharap gitu di sekolah itu yang lebih lebih apa ya, lebih memancing ide-ide gitu, ide-ide kreatif, opini gitu kan. Hmm. Di kita tuh kayaknya enggak gitu. Kita tuh dijejelin aja gitu. Selalu gitu kan dari pendidikan kita zaman dulu. Gua rasa Betul. di Iya, iya. pendidikan tahun 90-an, tahun 2000-an itu masih sama. Anak gua aja masih gitu secara umum ya. Hmm. Kecuali kita sendiri yang ngajarin gitu. Nah, ini ada problem sebenarnya, Bos. Gue Hmm, pernah diskusi juga sama orang yang pernah ikut nyusun kurikulum ya, gitu. Gue melakukan protes yang sama seperti yang lu katakan ya. gitu. Nah, jawabannya simple. Apa? Karena ada dulu kan kurikulum itu kan berubah terus tuh. Ya, betul. Pertama, Indonesia ini punya mereka yang nyusun kurikulum itu punya amanat untuk pemerataan kurikulum. Ya. Halo, Kak. Oke, Kakak putus nih kayaknya. Pak Endi masih di ini? Pak Endi mau ngasih komentar dulu nih sambil Kakak. Belum bayar internet kali itu. Oh, ini udah mulai nyambung lagi nih. Yang putus gua doang ya? Lu doang, Kak. Gua sama Pak Endi aman. Nah, Waduh. gitu. Jadi lu harus Gua pikir ngulang apa? gua pikir lu doang. Oke, 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 oke. Jadi lu harus ngulang Jadi gini, pernyataan lu tadi. Lu ketemu sama orang yang menyusun kurikulum. Terus ah, lu sampaikan apa pendapat lu, aspirasi lu. Terus apa ah, responnya? sama kayak yang lu itu. Nah, mereka itu diamanatkan untuk menyusun kurikulum yang sama di setiap daerah. Ya. Gitu. Maksudnya yang bisa diterima di semua daerah. Hmm. Akhirnya pada awalnya kan lu mungkin pernah dengar kurikulum CBSA dulu. Gokil. Ya nggak? Ya, Nah, CBSA itu orientasinya cuma satu, ya. tidak buta huruf. Mengentaskan dari buta huruf doang, udah. Hmm. Ya, ya, ya. Gitu. Nah, ketika ada orang yang bisa lebih dari tidak buta huruf, itu udah dianggap pencilan, gitu kan. Secara statistik kan juga jadi pencilan, jadi Hmm. kanan lah itu secara kurva normal ya. Ya. Kemudian kurikulumnya berubah lagi itu ya bukan cuma bisa apa namanya membaca doang nggak buta huruf, tapi bisa aktif. Adalah KBK dulu waktu itu. Ya. Nah, itu udah mulai disuruh presentasi dan sebagainya. Nah, intinya sih, pada intinya sampai sekarang mereka berkembang, Hmm. terus dan mencoba menyesuaikan, bukan menyesuaikan, berlaku adil, intinya gitu. Menurut mereka setidaknya kan, gua Ya. nggak ini berlaku adil supaya sama di semua tempat, Ya. bahwa kurikulumnya itu bisa diterima di semua tempat. Intinya gitu aja sih. Jadi kalau misalkan gue dulu juga punya kegelisahan yang sama menurut gue. Tapi setelah gue dengar penjelasan itu ya, oh ya masuk akal lah. Kalau itu maksudnya eh, posisi mereka bahwa keadilan menurut mereka kurikulum itu harus seperti itu ya sudah, gitu kan. Karena yang mereka pelakunya kan pembuat kurikulumnya. Hmm. Hmm. Gitu. Kalau misalkan ya bisa sebenarnya kan bisa aja, oke yang katakanlah udah pinter-pinter dikumpulin jadi satu kayak gitu kan. Ya. Terus lu kasih banyak, itu kan sudah diterapkan juga, ada model akselerasi kayak gitu udah Ya. diterapkan juga. Tapi model kayak gitu kan dikritik juga sama Sujiwo Tejo kan?
Itu dia problemnya. Akan ada kritik lain gitu. Akan ada keluar kritik lain bahwa model-model pendidikan. Ya kalau Jadi yang menurut tepat gua gimana? ya ya ini emang susah ya, emang apa ya, emang kayaknya memang mengubah sesuatu yang udah jadi kultur lah. Dan udah berlangsung lama gitu, emang susah, dan gue sih nggak mau membahas gimana solusi buat ini ya, buat Iya, 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 iya. gue kan Benar, benar, membahas latar belakang kenapa benar. anak-anak muda itu kayak gitu, dan Betul. menurut gue tuh Apakah kayak ya emang karena itu gitu. apakah itu masalah atau bukan? Apakah itu jadi latar belakang atau enggak? Intinya kan gitu lah. Kalau menurut gue sih itu memang jadi penyebab, sehingga yang tadi Hmm. lah, gue kalau dikumpulin 10 anak muda itu yang pencilan bagus kan paling cuman 2-3 orang gitu. Atau bisa juga gini sebenarnya. Kurikulum tadi jadi masalah, sepertinya nggak apa-apa pemerataan, cuman penerapannya terlalu lama. Misalkan CBSA ternyata 10 tahun gitu. Padahal ya itu sebenarnya 5 tahun aja cukup deh. Nanti langsung ganti kurikulum yang langsung peningkatan gitu bisa juga kan sebenarnya kayak gitu. Ya, atau kalau di level negara menurut gue general aja gitu, nggak usah Nggak kecil, usah biarin detail-detail. biarin yang di level yang kecil-kecil gitu sekolah itu eh, apa improvisasi masing-masing, dan itu jangan dibatasi gitu kalau Nah, menurut gua ya. Dan itu oh, jangan dianggap salah juga, lu nggak sesuai sama kurikulum nasional nih kayak gitu-gitu kan, nggak ini juga gitu. Ini komentar dari kita ya, komentar ini dari komentar bukan aja. ahli. Ya, kita kan so tahu aja nih, Pak Edi dengerin aja lagi. Ya dengerin dah. Iya, Seru. maksudnya itu udah jadi kultur, dan kayaknya sih menurut gua pribadi itu salah satu ini ya. Misalkan dalam kasus contoh gini aja. eh ini sebelum gua juga kan gua sambil apa kuliah juga, Kak. Lu udah tau belum gua sambil kuliah? Iya, udah tahu. Oh, udah. Security ya? Bayarannya mahal bos nih, Pak. Untung ada Pak Endi nih yang bantuin. eh itu kultur gue ngerasain kultur yang benar-benar beda gitu di diskusi ya, terutama di diskusi, bahwa kalau misalkan di diskusi kuliah gitu bener-bener orang tuh bebas, emang karena Amerika juga kali ya, orang tuh bebas ngomong apa aja, lu mau bener mau salah itu belakangan, yang penting berani ngomong aja dulu gitu, baru nanti argumennya siapa yang benar gitu, itu dengan pembuktian Ya. kayak referensi dan lain-lain gitu. Nah, Dan kesepakatan lah pada dan akhirnya. kesepakatan misalkan ya, atau malah nggak ada kesimpulan sama sekali gitu, Bukan tapi kan kesimpulan, itu kesepakatan. kesepakatan ya, betul, atau nggak ada kesepakatan sama sekali, tapi kan itu tetap dalam fokus bahasan yang Ah, sama gitu, nggak kemana-mana gitu. Ini kita betul. bahas misalkan apa ya, bahas tempe, ya udah bahas tempe aja, ada yang bener ada yang salah, pokoknya bahas tempe gitu. Nah, Betul. kalau di kita itu kayaknya pertama, kalau kita ngumpul gitu ya, anak muda paling yang bisa ngasih komentar tentang bahasan itu ya cuman 2-3 orang tadi gitu. Terus Betul. kalaupun bisa yang lain itu out of topic kan, Iya kayak kan gua oh, gitu. ini tempe Flaming itu gitu. kalau digorengnya gimana jadi haram gitu kan, beda-beda Ah, tuh. iya, kalau Atau telat tempe diangkat dan digosong gitu ya. kalau udah ya itu beda dong, itu gue tahu arahnya kemana tuh. Itu juga disukai sama anak-anak muda, atau Oke. setidaknya saat saya muda ya. Pak ini ngerti gak ya? Itu Pak obrolan ini terlalu ngerti gak lama ini? itu. Kalau Obrolan dia satu menit telat bangsa. diangkat gosong. Nah, itu contoh yang gua sih ngalamin kayak gitu. Gua nggak tahu ya di budaya atau di budaya startup atau di apa di sekolah-sekolah, paling nggak di Pulau Jawa lah gitu ya, di Jabodetabek mungkin terutama, itu mungkin kultur itu udah ini kali ya, udah lebih lebih umum. Tapi kalau dia dari daerah misalkan, bisa jadi gitu, itu kultur itu nggak biasa gitu, jadi ada perasaan aduh nih malu, padahal dia punya ide, padahal dia punya pendapat, cuman ngomongnya aja tuh dia agak ketahan gitu, padahal
Gua sendiri sih berharap semuanya bisa bisa diskusi gitu. Itu salah satu contoh sih. Gue ada pertanyaan nih. Gimana? Kalau kalau lu sendiri dari lu kan entrepreneur banget lah. Maksudnya gue ngelihat dari Anjir, zaman musik ya. entrepreneur yang belum berhasil ya? Ya enggak, kita masalah keberhasilan itu kan ukurnya Oh kalau iya kita iya udah siap ada, siap Wak. siap siap. Gitu kan. Maksudnya lu kan punya harapan nih dulu waktu ketika bangun apa namanya kerajaan bisnis lu gitu kan. Ya Lu punya gambaran, gue pengen berkarya sama anak muda. Kira-kira gitu betul yang lu pernah cerita sama gue gitu. betul betul betul. Nah, ketika lu berpikir kayak gitu, sebenarnya pada awalnya itu apa yang lu harapkan? Maksudnya apakah pengen motong generasi atau pengen ngelihat oh orang tua-tua itu kayaknya nggak perform nih atau gimana? Oh itu Kenapa anak terkait muda? dengan bukan nggak gitu ya. Eh, Kalau yang di Senayan sih iya ya. Tapi gue ngelihatnya karena ini bisnisnya sih, maksud gue apa? Fokus bisnisnya, fokus bisnis yang mau gue jalanin ini apa gitu. Nah saat gue di kasus Bitek, ini fokus bisnisnya ke IT. IT itu gue berpendapat bahwa IT ini cuma bisa dikerjain sama anak-anak muda gitu. Kalau lu udah senior mah udah nggak bisa secara teknikal tuh udah nggak bisa gitu. Paling yang ngurusin apa manajemen aja gitu. Nah termasuk gue juga udah di usia ini walaupun suka ngoprek terpaksa apa ngurusin manajemen juga gitu. Nah motifnya sih ke fokus bisnisnya. Gue nggak tahu kalau misalkan fokus bisnis gue berubah jadi apa ya misalkan Pecel lele misalnya gitu. pecel lele misalkan yang Nah, masak itu ternyata yang lebih senior gitu ya misalkan usia di atas 30 misalkan ya udah gue akan melakukan karena rekrutmen di dia sana punya gitu. resep yang enak gitu ya. Betul, misalkan dibanding anak muda gitu yang belum tahu asam garam Tapi dan lain-lain. tapi anak muda sukanya bukan yang enak, Yang yang hype. Kan yang gitu. populer maksud lo? Iya, lu pengen bisnis lu laku kan? Ah, Hari ini harus Instagramable. Makanan rata nomor sekian, ya kan? Lu akan ya ya mempekerjakan ya anak ya. muda ke orang tua. Eh, Sekali lagi kita ngomongin bisnis ya. oh ya ya ya, gue Bisnis paham, itu gue kan paham, gue ininya paham. money in, money Gue out. paham maksud. Gitu. Ya 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 ya. Gua sih gua orang yang mentingin kualitas ya. Nah, Gokil. Dibanding penampilan. Contohnya ya ini video rekaman ini gue nggak peduli kan. Maksud gue hasilnya kayak gimana. Yang penting suaranya jelas. Gue tetap upload gitu. oke. Gua itu gua sih. Maksud gua nggak terlalu mentingin penampilan. Kalau kualitasnya bagus, penampilan tuh bisa belakangan. Kalau menurut gua ada itu bisa jadi salah gitu ya. Orang mungkin penampilan itu yang utama ya. Nggak ada salahnya juga. Kalau gua sih tetap misalkan siapa pemain utama di bisnis itu gua akan minta bantuan dia gitu. Nah di kasus IT gua meyakini anak-anak muda ini Iya. yang bisa bantu gitu. Jadi gua ya udah gua ngejar mereka gitu, minta bantuan mereka. Kalau di kasus Kalau pecel lele bisnis- tadi gua lebih Kasus bisnis-bisnis lain berarti bisa jadi orang yang lebih senior gitu ya. benar. Siapa Gua sih yang nggak bisa mau bikin keluar. kualitas bisnisnya atau kualitas produknya itu jadi bagus. Nah, itu akan Soalnya gua kan cari. Chef Renata kan senior meskipun dia masih muda ya. Chef Kan bisa. Renata kan ada chef cowok yang lain gitu loh. Kenapa Lo Chef enggak Renata? biar berimbang. Kita dari tadi ngomongin cowok mulu, Siap, kan? siap ya. Ya gue paham Gitu. ya. Ya. Nah, menurut gue sih gitu. Nah, menurut lu setuju juga dong? Maksud gue nggak tahu di kantor lu yang tadi 60%-nya anak-anak muda kan begitu nggak sih? Mereka kan yang ngerjain gitu semuanya, gitu nggak? Iya, pada dasarnya gitu. Mereka yang ngerjain, kemudian apa ya? Ya kita tetap butuh senior di situ. Maksudnya kita itu tadi kan lagi-lagi bisnis kalau di tempat gua nggak pure IT, nggak pure IT meskipun IT jadi tulang punggung, tapi Ya. apa namanya lebih ke analisis. Nah analisis itu kan kita butuh analis senior. Nggak mungkin kita anak muda, bukan nggak mungkin sih, Ya, bukan betul. nggak mungkin. Cuman kebanyakan yang tersedia sekarang sumber daya yang berpengalaman untuk masalah analisis itu adalah yang senior.
Ya, ya, Bener ya, nggak? ya. Kita nggak cuman serta-merta main apa namanya keputusan data driven keputusan gitu. Ya, Nggak hanya ya. itu gitu, nggak hanya yang oke kita punya data segudang kita masukin ke mesin kemudian hasilnya ini kita pakai ini gitu. Kita nggak nurut 100% sama robot, tapi hasilnya dari robotnya itu istilahnya gitu. Itu harus dibaca sama senior juga. Kira-kira Ya, gimana orang yang udah ngerti antropologinya, kondisi antropologinya di daerah itu kayak gimana, kemudian orang yang sudah mengetahui udah tahu situasi bisnis di misalkan FMCG itu kayak gimana di Indonesia, ya. atau misalkan orang udah tahu kondisi politik di Indonesia itu kayak gimana, maksudnya nggak bisa serta merta data keluar kayak gini terus kita rilis belum, nggak kayak gitu. Ya, ya, gue Bagi paham gua. maksudnya. Jadi kalau di bisnis kantor lo itu, atau setidaknya di kantor lo ya, lo Ah, masih perlu orang-orang yang lebih senior dalam jumlah yang lebih banyak gitu ya. Apa dalam kalau jumlah yang tetap banyak gitu. jumlah yang cukup gitu. Jumlah yang cukup, oke. Nah, karena kan senior tuh Ya, bayarannya senior juga bos. iya benar-benar. Nah, kalau di gua yang seniornya itu masih tetap anak-anak muda juga, Kak. Itu menarik Hmm. kan? Maksud Nah gua itu. kalau yang junior-junior itu di umuran umur 20 sampai 25 lah. Tapi Ah. umur 26 sampai 30 itu bisa udah jadi senior gitu Nah, kalau kalau di di IT, bisnis gua. menurut gua kasusnya bisa jadi beda, Bos. Maksudnya di Hmm, pure IT ya, ya, kayak di misalkan gitu ya. ya, Itu karena kan ya otomatis kita ini mau nggak mau harus ngeklaim diri jadi senior, mau nggak mau kan. ya, ya, Karena di usia kita ini kita termasuk orang yang ngetuk buka pintu pertama gitu kan. ya, 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 Ya mungkin nggak pertama-pertama banget, tapi kita ikut rombongan yang arus pertama itulah perubahan-perubahan mulai pakai email, kemudian open source, kemudian kita bisa deploy server di tengah keterbatasan, ya, kita bisa apa namanya main dengan dari banyak hal kayak kata lu kemarin, misalkan kita di security juga, kemudian di sysadmin juga, di apa sekali ya, dalam sekali waktu gitu. ya, ya. Dan kita mau nggak mau dengan usia kita yang sekarang dan apa namanya jam terbang lagi-lagi ya kita kita ini senior udah gitu kan. Ya. Iya, iya, iya. Gua Iya sih kan? iya. Tadi kan tapi menurut definisi lu nggak menyebut secara eksplisit bahwa lu senior gitu. Kalau menurut gua definisi gua sih gua senior. Ya, senior secara gua gini cara jam terbang tadi, Secara secara jam jam terbang. terbang gua Kita bisa senior. dibilang senior gitu kan. Iya, 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 gua kita paham. kita, kita harus harus mau Karena nggak mau kita lahir duluan aja kan gitu kan itu maksudnya. dia Karena kita betul. lahir duluan dan nyobain eksperimen Kenapa duluan gitu. kenapa nggak yang lebih tua-tua lagi karena dunia sekarang internet yang hari ini itu masuknya itu di tahun 2000-an sebenarnya teknologi yang hari ini itu. Iya, benar, 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 benar. Gua setuju sih. Bukan bukan pakai platform yang tahun 80-an banget gitu. Iya, benar. Makanya gue bilang yang lahir tahun 90-an tuh beruntung karena dia tumbuh saat saat Mm-mm. teknologinya juga pas bareng tumbuh gitu. Iya betul gitu kan. Kalau kita kan udah oh ini itu udah teknologi baru, udah kemasan baru kalau kalau dari sudut pandang kita yang lahir sebelumnya gitu. Dan kita ini orang yang bisa ketawa aja ketika orang ngomongin aneh-aneh gitu. Maksudnya hal yang mustahil tuh kita udah ngalamin soalnya kan. Semustahil apa sih di dunia IT gitu. Ya, 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 Gitu. ya, ya. Jadi ketika orang ngomong berlebihan itu kita udah tahu oh iya tinggal kita oh iya gitu berarti bukan dia gitu kan. Karena dia ngomongnya terlalu tinggi misalnya gitu. Ya, ya, Dia ya, bikin ya. ya udah apa namanya udah orang yang sudah bisa ngecek bahwa teknologi itu bener ada apa enggak gitu kan. Ya. Misalkan ada orang lu misalkan gini Lu mau ada nyebut problem nama nggak? Biar clear aja nih. Lu berani nggak nyebut nama? nggak ada nama yang gue sebut ini Oh, nggak contoh-contoh ada. aja Iya, contoh-contoh aja. maksud gua kali aja kan lebih jelas ngasih contohnya. Gitu kan. Siapa gitu yang nih dia ngomong apa aja kita udah ketebak nih arah Oh, omongannya ya. kemana gitu kan. Iya iya Oke, iya gua iya. mau minta pendapat lo lagi ya. Dengan semua situasi eh, politik, situasi apa perkembangan teknologi dan lain-lain ya, baik di negara kita ataupun di secara global. Menurut lu
meyakini nggak bahwa sebenarnya yang bisa beresin itu anak-anak muda gitu? Lu Gua meyakini itu nggak? meyakini, ya. Tapi Apa ya alasannya? ada beberapa syarat sih. Maksudnya oke anak muda, tapi ada beberapa syarat. Ya, Anak apa muda aja? pertama pemikirannya harus terbuka. Karena gua nemuin beberapa sampel sih. Ya mudah-mudahan sih nggak banyak karena ini sampel gua pribadi nggak sampai ratusan gitu kan ya. Ya, ya, Eh banyak yang pemikirannya masih tertutup dalam artian ya dia hidup dalam dunianya sendiri gitu. Jadi diskusi aja juga susah. ya, Cuman ketika dikasih apa namanya pekerjaan dengan itu tadi kuncinya cuman pekerjaan yang langkahnya jelas itu pasti selesai memang selesai. ya, Kalau itu sebenarnya semua orang pasti bisa. ya, Kita nggak perlu tua nggak tahu perlu muda pekerjaan yang kayak gitu bisa. ya, Tapi orang yang bisa memecahkan misalkan kayak gini kita tadi dari awal definisi kita muda dan tua beda tapi kita nggak masalah kita tetap aja ngobrol gitu ya. kita tetap bisa ngobrol dan nggak ada masalah itu anak muda harusnya anak muda yang kayak gini yang diperbanyak anjir kayaknya kita yang itu ego Menurut banget lo, gitu. syaratnya yang pertama harus Pemikirannya harus terbuka. terbuka dulu Ya, terbuka gitu kita harus ya, yang kita fasilitasi kan bukan cuma orang muda gitu ya, betul, harus betul, ada betul. orang yang lebih tua Ya, atau senior yang harus bisa difasilitasi juga dan itu ya, nggak bisa kita oke kita paling oke nih gitu kan pendapat kita paling oke harus diterapkan semua pakai pembayaran digital ternyata pada prakteknya orang pakai Grab yang tua-tua juga susah kok ya, meskipun dia ya, ya, pun ya, gua pernah nemu kasus misalkan di stasiun gua turun ada orang tua dia punya handphone punya aplikasinya tapi dia nggak bisa order ya, gitu. Misalkan kayak gitu contohnya. Berarti kan ada yang harus difasilitasi kayak gitu. Kalau memang pengen orang tuh semua, bukan semua sih, orang bisa ikut menyelesaikan masalah itu. Gitu. Jadi ya sebenarnya nggak tua nggak muda. Gue lebih ke muda karena energinya masih banyak. Gitu aja sih. ya, Energinya ya, masih banyak. Dia harusnya bisa menciptakan solusi-solusi yang lebih keren, yang keren-keren untuk memikirkan itu, bekerja secara kolektif, ya, kemudian menghasilkan solusi-solusi keren yang cocok buat semuanya. Bukan cocok buat semuanya sih, tapi ya seenggaknya ketika pencilannya jadi tambah sedikit lah gitu. Orang-orang yang tersakiti, yang merasa jadi korban itu jadi tambah sedikit, intinya gitu aja. ya. Tapi banyak juga cerita atau banyak contoh Hmm. saat muda dia terbuka, idealisnya tinggi gitu ya. Jadi aktivis 98 tapi saat sudah senior tidak juga gitu. Jadi Ya banyak sih kayak gitu. Itu kan ya, itu tadi kan. Jadi kalau dulu gua selalu bilang ya selagi gua masih bisa ngomong kayak gini, gua harus lagi segera melakukan itu. Misalkan gua sekarang ngerasa muda nih, gitu kan. Gue pengen melakukan sesuatu, ya udah gue lakuin dulu sebelum nanti suatu hari karena kita manusia kan bisa aja kita berubah jadi yang apa pemikirannya tertutup sekali kemudian ya, semua kita klaim salah-salah tapi seenggaknya ini udah ada perubahan nih di zaman ini gitu kan kita ikut ya. kontribusi di sini nggak apa-apa ya Atau perubahan itu itu anak semua ya, atau yang tadi gua bilang contoh itu anak muda zaman dulu ya, bukan anak muda zaman iya sekarang. Iya nggak sih? iya Anak muda yang hidup di dunia yang beda gitu. Yang sekarang kan lebih kreatif, lebih terbuka. gitu eh ya, ya berharap mudah-mudahan sih lebih ini ya. lu bayangin bos Ya, misalkan lu sekarang orang yang suka demonstrasi gitu. Atau bukan demonstrasi lah ini terlalu sensitif lu orang yang suka apa namanya bikin organisasi baru berarti lu ya, bikin KPLI lu bubarin lu bikin GLIB ya, ntar GLIB lu bubarin lu mau sampai tua kayak gitu ya. gitu pertanyaannya kan maksudnya pertanyaan gua kayak gitu apakah lu akan bikin organisasi ketika lu anggap nggak oke lagi lu bubarin itu ibaratnya misalkan kita ambil oke lu bikin partai lah Ya. partai cocok lu bikin partai baru Nah, lagi bikin partai baru lagi lu akan kayak gitu terus ya nggak apa-apa sih lu konsisten gitu cuman kalau buat gue, lo apa nggak pengen pada suatu hari ngerasain tinggal jadi penonton? Ibaratnya gini, gue dulu berpikir ketika gue bareng teman-teman bikin Max, ya, UKM musik. ya, Nah,
pada awal-awal pendirian ya sama teman-teman teman-teman seangkatan lu juga kan. Ya. Awal pendirian kita nggak ada yang main musik bos, cuman ngadain acara jadi capek-capek apa namanya bikin ini itu, tapi ya itu karena kita anggap dulu masih masih muda gitu kan di situ Hmm. di itu. Terus tapi kita berpikir kita nggak boleh kayak gini terus, kita harus suatu hari main musik. Ketika kita udah main musik, kita tuh mikir kapan sih kita jadi penonton penonton doang gitu, penonton di acara kita. Hmm. Itu yang gua nikmatin akhirnya, oh gua bisa jadi penonton juga akhirnya gitu. Hmm. Itu yang penting kan harus menyadari bahwa kalau menurut gua harus menyadari bahwa itu ada fasenya dan nggak masalah lu sekarang mau apa namanya bikin organisasi tutup cuman end lu mau kemana gitu kan, tujuan lu mau kemana, Ya, what's ya. next Ya oke. gitu kan. Kata gua kemarin kita sekarang udah sukses bertahan hidup gitu Hmm. kan, selanjutnya Ya, gimana caranya kita kaya raya, itu tujuan. ya. Gua agak setuju nggak setuju sih sama statement itu ya. Boleh nggak Kayak, setuju, boleh nggak setuju. ya gue sih target gue ya, Ah, target gue sih, ya gue ada target lah maksudnya. Tapi kayak nyampe kaya itu gue nggak ada target sih. Gue target gue tuh anak gue, karena gue mungkin punya anak ya. ah, Target gue tuh saat anak gue umur 18 tahun tuh dia udah bisa mandiri gitu aja sih, itu target gue. Udah bisa nyari duit sendiri lah gitu. Lu kalau mau kuliah cari duit sendiri gitu. Target gue sih kayak gitu. betul. Nggak, maksud gua target tadi kan arah perjalanan aja Ya, sebenarnya. ya, Kita ya, nggak ya, harus, ya, ya. kalau buat gua dan itu banyak sekali terjadi di gua nggak nyampe ke situ, tapi gua berjalan ke arah sana gitu. Ya. Tapi Berusaha dengan lah. dengan kita kaya raya Hmm. itu kita bisa melakukan banyak hal juga gitu. Betul. Kayak Bill Lu mau Gates, beramal di banyak. gue sekarang jadi fansnya Bill Gates. So. Oh, ya gua juga sih secara nggak langsung dikit-dikit. Gua dikit-dikit. Gua nggak bisa bilang semuanya, tapi gua dikit-dikit gitu. Bukan Dulu bukan gue, takut dimusuhin sama teman-teman lo ya. Cuman gua ngakuin, iya. Cuman dikit-dikit. ya maksud gue, dulu gue kan aktivis lah gitu ya di tahun 2000-an gitu, 2000 sampai 2010 lah. Karena kan kemarin kita udah bahas tuh musuh kita cuma satu, yaitu Microsoft gitu kan. Yo, Tapi gue ngelihat Bill Gates sekarang itu kan beda juga gitu, dan dia tuh kayak udah gimana bos? Tetap kaya raya dia kok. tetap kaya raya, tapi dia dengan prinsip-prinsip dia dan dengan kejeniusan dia pakai untuk berbuat baik gitu menurut gua. Seenggaknya udah terbukti lah dia dengan caranya itu dia bisa hidup, Tapi hidup kan dengan itu tenang ya. prosesnya dia harus kaya dulu gitu, ya Hmm. kan? Jadi Iya, gua iya. mungkin akan mempertimbangkan lagi pernyataan lo, tinggal kaya raya itu. Lu kan nggak apa-apa, misalkan Iya, anak iya, iya, iya. lu dan lu kaya raya juga nggak masalah. Ya. Nah, Ya, ya kalau balik lagi ke pertanyaan gue anak tadi, muda. gue sih sendiri sama juga kayak lo. Gue meyakini bahwa anak-anak muda itu yang bisa merubah semua kondisi yang nggak pasti gitu, yang saat ini terjadi gitu. Baik kondisi politik, kondisi apa, ya kebijakan gitu ya, kondisi pendidikan, bahkan di teknologi sendiri gitu. Lu sadar gak sih kalau yang terkait dengan apa tuh yang di film Social Dilemma itu, lu udah nonton belum? Yang Belum. gua rasa lu harus nonton. Karena terkait data kan sama lu kan. Oh gitu ya. Jadi gimana model bisnis di internet itu, di media sosial itu yang menguntungkan kepentingan bisnis gitu. Dia nggak peduli mana yang benar mana yang salah gitu. Gue tahu Facebook udah bikin platform kayak anti hoax, Google juga mungkin. Cuman menurut gue sih nggak belum efektif juga gitu. Buktinya ya kasus-kasus sekarang aja yang baru-baru sekarang kan orang gampang aja gitu diaduk-aduk gitu kan. Hmm. Dan itu kan menguntungkan platform, menguntungkan Facebook, menguntungkan Google dan lain-lain gitu. Nah menurut gue yang bisa merubah itu juga ya anak muda juga gitu kalau menurut gue ya.
Karena karena apa? Yang punya Facebook, yang punya Google, yang punya lain-lain itu kan menurut gue itu udah tua gitu. Itu kan pemikiran mereka saat mereka muda yang hasil akhirnya jadi produk sekarang gitu. Dan gue yakin sih suatu saat akan berubah lagi semua gitu. Algoritma machine learning dan lain-lain itu yang tadinya pro bisnis, gue rasa akan jenuh juga sih. Akan arahnya kemana gue belum tahu, cuman kayaknya itu akan berubah juga gitu. Dan Kalau menurut yang gue berubahnya sebenarnya semuanya udah jelas sih bos. ya. Ini agak geser dikit ya. Oke. Kalau pandangan gua tentang apa namanya kayak bisnis-bisnis yang dilakukan Facebook sekarang hari ini ya, sosial Ya. media, kemudian Ya. mesin pencari, semuanya kan orientasinya udah money flow aja. Jadi ketika masyarakat itu suka di kayak gituin, dia kasih. Betul. Itu aja. Jadi kalau memang pengen berubah ya masyarakatnya yang harus berubah. Ketika masyarakat itu berubah jadi pengen tolong menolong, kemudian tidak suka hoax, mereka akan mengikuti, bisnis itu akan mengikuti. Karena bisnis itu yang diinginkan Facebook, Instagram dan sebagainya bisnisnya iklan. Ya. Mereka Betul. ya kan. Kalau misalkan iklan itu apa namanya penghasilannya bisa besar dari orang-orang yang suka hoax, ternyata komunitasnya besar banget, mereka akan pasti jalan ke situ. Ya. Gitu kan. Atau orang-orang misalkan intinya sih menurut gua mereka tuh ngikutin aja, ngikutin bagaimana orang banyak nongkrong, karena di mana orang banyak nongkrong disitulah ada gula ada semut lah gitu kan. Ya, gue paham maksud lo. Yang kalau menurut gue harus di dua sisi sih. Maksud gue teknologi memungkinkan itu, maksud gue teknologi juga memungkinkan dong, harusnya bisa memungkinkan milih mana yang benar dan salah gitu. Setidaknya versi Bisa. manusia ya, Harusnya versi moral gitu. Itu di satu spam aja sisi. bisa kok. Ya. Nah, di sisi lain memang tadi kan kita ada isu kayak pendidikan, ya itu gua rasa itu juga PR besar gitu. Dan Isu-isu offline itu harus diselesaikan dulu sih. solusi pemerintah kita kan dari zaman dulu sampai zaman sekarang gua rasa gampang aja, yaitu blok saja dong. Tidak mau repot-repot. Apa ini machine learning susah ini merubahnya. Nanti kalau goyang dikit kan, aplikasi gangguan, bilang aja di-hack. Bilang aja di-hack dong. Bilang aja akun saya di-hack. Atau bilang aja itu ada maintenance. Kita sudah bisa duga juga gitu. Oke Kak, thank you Kak ngobrolnya. Pak Endi mau ngasih komentar Pak Endi sebelum kita tutup. Pak Endi kayaknya bagus-bagus nih visinya. Saya kenal Pak Endi sebagai orang yang walaupun udah senior banget, tapi pertama dia punya visi terkait dengan pemberdayaan koperasi menggunakan teknologi itu itu ini keren Bapak yang banget. tidak diceritain itu ya? Lu baru tahu ya, baru kenal ya? Baru Yang kenal, kedua, baru kenal. Pak Endi juga orang yang ngasih jalan anak-anak muda buat berekspresi gitu kalau menurut gue. Pak Endi termasuk orang tua yang gua respect karena dia beneran senior ya. Orang muda. Yang Pak Endi pemikirannya kalau berdasarkan definisinya Kakak, Pak Endi itu masih muda gitu. Masih muda Pak, definisi saya masih muda. Mending ikut saya aja Pak daripada ikut dia Pak. Tapi Pak Endi dengan pengalamannya yang senior itu ngasih jalan gitu ke gua, ke Pak Haris, ke teman-teman yang lain buat mantap. Udah nih dikerjain sama anak-anak muda gitu. Pak Endi silakan Pak, ada komentar Pak? Ya seru aja lihat komentar dari teman-teman ini kan, jadi tentang anak-anak muda misalnya. Ya anak muda itu definisinya memang banyak, ya kayak di film-film lah ya. Yang namanya anak muda itu yang jadi jagoan. Kalau saya ya dari sisi umur kan sudah inilah udah setengah abad juga ya. Tahun ini udah setengah abad loh. Ya kalau lihat anak-anak muda sekarang cenderung kan semua memang masih pengen instan ya. Nggak salah seperti yang tadi
siapa kakak bilang itu ya pengen kaya, ya semua orang harus pengen kaya, punya tujuan, tapi mungkin harus berpikir cukup kaya aja itu di mana gitu. Ya, 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 ya. Ya, dan saya pikir nggak perlu sampai ya tadi kalau Pak Utian bilang harus seperti Bill Gates, ya mungkin harus lebih sih ya. Tapi Mantap. ingat jangan 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 sampai sudah seperti Bill Gates tapi jadi oligark gitu. Ya, karena mereka menentukan politik di sebuah negara, masalahnya itu Iya, loh. iya, iya, betul, Dan betul, seperti betul. Bill Gates itu dunia mereka. Betul, Mereka Pak. mengendalikan dunia itu. Jadi bukan oligark di negara lagi, tapi dunia. Iya, 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 Itu iya, iya. PBB pun takut gitu sama mereka. Ya saya Google, pikir Facebook nggak juga gitu, apa-apa Pak ya? ya. Iya, 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 Kita, iya. kita itu berpikir memang harus ini ya nggak boleh dibatasin oleh yang kita sebut misalnya halangan dan sebagainya. Saya pikir nggak harus. Ya misalnya takut lah nanti kalau jadi kaya kemudian itu ikut setan dan sebagainya, nggak seperti itu. Iya, iya. Jadi orang pengen kaya, pengen itu bagus. Kita harus lihat itu sesuatu yang bagus, bukan apa namanya materialistik ya. Iya, Nggak seperti itulah. iya, Ya, iya, iya. jadi itu harus kita dorong semua anak muda memang harus seperti itu. Ya, seseorang yang bisa ini bisa itu juga jangan dibatasin, biar orang berekspresi. Ya, kemudian yang harus diberikan ya tanggung jawab ya. Jadi berekspresi ya tanggung jawab. Iya, iya, Muda betul, Pak. cenderung kan sekarang tanggung jawab nggak mau kan. Ya, 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 Mau ya. berekspresi tapi nggak berani tanggung jawab. Nah, beda dengan kita yang zaman dulu. Ya. Mau mencurahkan ekspresinya, Nah, tapi mungkin tidak mau karena tanggung hidupnya di jawab. zaman Pak Harto dulu kan ya. Oh iya, Pak Endi banget tuh. Saya kan udah di Iya. ujung-ujung tuh. Zaman Orde Baru. Pak Endi mah ini. Ya, saya pikir Ya, bagus lah ya. Seperti pertemuan seperti ini memang perlu ya. Jadi kita bisa ekspresi, bisa ngomong, ngobrol ya. ya, Nah, ya, ini penting. Nah, saya sih berpikir kalau memang banyak yang ngumpul, banyak yang bisa ngobrol itu enak sebenarnya. ya, Ya walaupun kita bilang sudah berumur, tapi tetap jiwanya anak muda. Mantap, Itu Pak. dia, itu yang paling penting. Umur nggak ngaruh ya. Ya, ya, Umur itu ya, cuma nggak ya, ngaruh. ya. Mantap, Ya, mantap. Pak Endi. pemikiran kita tetap bertumbuh ya, bertumbuh seperti anak-anak muda ya. Tetap kita ya barengan lah. Namanya tujuan hidup bersama itu siapa yang tahu. Kan Ya. apa yang kita perjuangkan sekarang kan harus bisa diwariskan. Nggak mesti ke keluarga ya, warisannya ke anak muda gitu loh. Ya, ya. Warisan itu ya ke Keperadaban. anak muda. Ya, harus seperti Kita itu. mewariskan keperadaban. Iya. Yang menjadi dasar saya juga sebenarnya 10 tahun yang lalu baru menyadari kenapa sih bidangnya kita pilihnya IT gitu ya kalau seperti saya. Saya bukan ya seperti Pak Utian, bukan kuliahnya di bidang IT. Ya, 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 ya. Ya kenapa pilih ini? Karena ternyata 10 tahun yang lalu baru menyadari bahwa apa yang kita kerjakan itu mempermudah orang sebenarnya. Jadi saya selalu bilang ke teman-teman kalau kita di dunia IT jangan bikin ribet dah. Bikin yang mudah saja buat orang ya, memudahkan. Ya kalau kita memudahkan orang ya kita juga dapat pahala aja kan gitu. Ya, ya, betul, Pak, betul. Ya, mungkin itu salah satu prinsip yang paling dasar lah. Kenapa penemuan misalnya kan sistem digital dan sebagainya itu banyak mempermudah orang. Ya udah kita jangan bikin rumit lah, jangan bikin lebih ribet lagi gitu. Ya, ya, Ya. ya, ya. Sepakat. Ya anak-anak muda sekarang itu harus dimotivasi terus gitu. Ini nggak ada limitnya. Kalau yang sekarang ini udah nggak ada batasan. Dulu kita itu kalau belajar yang namanya komputer pakai DOS itu, aduh udah gimana gitu rasanya. Kalau sekarang, aduh pusing dah. Nggak ada yang bisa diklik, Pak ya, zaman dulu ya. Iya betul. Nggak ada mouse pun nggak bisa, itu apa itu? Punya monitor yang bisa ganti warna dari hijau, putih, ya kuning Itu udah itu kan. keren Terus Ada CRT pin-nya, itu, siapa yang masih pakai itu CRT itu monitor CRT kan yang bisa ganti Udah warna. nggak ada Dulu kan kayak- masih hitam putih. Iya, 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 iya. Ya. Ya. Ya itulah perkembangan itu membuat kita juga harus ngikutin terus ya, tetap harus mudah. Nah, ya. Tapi Pak Endi, kayaknya kalau dari sudut pandang saya, nggak banyak orang-orang yang senior gitu seperti Pak Endi itu punya pemikiran dan visi yang seperti Bapak sebut gitu.
Kalau saya sih ngelihatnya gitu ya. Mungkin Pak Endi juga termasuk pencilan. Dari 10 orang-orang senior, ya paling cuma Pak Endi aja nih yang berpikiran kayak gini. Saya ngelihatnya sih gitu ya. Makanya saya sangat-sangat seneng gitu sama yang dilakukan sama Pak Endi gitu, yang dengan program-programnya, dengan semua ide-idenya gitu. Makasih Kalau Pak Endi. gua tuh Ya, emang gimana? makasih, banyak makasih. banyak ketemu yang kayak Pak Endi gini di kantor, orang tuanya yang 40% tadi itu ya kira-kira kayak gini pola pikirnya. Jadi itu yang bikin mungkin bisa dinamikanya bisa berjalan. Ya. Kalau orang tuanya nggak, pertama dia kontra perubahan. Yang kedua dia jauh sama anak muda. Gua rasa sih memang susah ya. Udah gitu tertutup. Ya gua rasa sih memang nggak bisa jalan deh kayaknya. Nggak bisa maju lah gitu ya kita. Oke, Pak Endi, makasih banyak udah hadir di diskusi malam ini seperti biasa. Dan Kakak, thank you Kak udah Siap. nemenin ngobrol. Kita Oke. ngobrol lagi di topik lain di, nggak tahu lah, minggu depan mungkin atau kapan-kapan gitu. Pas sempat aja. Oke, makasih Iya, Pak. oke. Ya, Baik. selamat Oke, malam. Iya, makasih. Ya, Ya, yuk, ya, malam. Assalamualaikum. Malam. Salam.